Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Bersama saya, Pendeta Heri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai 14 di bawah judul perikop Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Dan tema bagi kita saat ini adalah hukuman Allah adalah tanda kasih Allah. Yang pertama yang harus kita pahami, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Tetapi bukan berarti kesabaran Allah dapat kita remehkan. Allah tidak akan membiarkan umat pilihannya untuk terus berada dalam dosa tanpa ada teguran. Karena itu Allah memanggil dan mengutus para nabinya untuk menegur umatnya. Nabi Yeremia adalah salah satunya. Hanya dengan melakukan pertobatan, maka umat Allah akan tetap tinggal di Kanaan. Ini dapat dilihat pada ayat yang kelima. Namun umat tidak mendengar teguran Allah, malah menimbulkan sakit hati Allah dengan terus menyembah berhala pada ayat yang ketujuh. Karena itu Allah akan mengirimkan Babel untuk menghancurkan Yehuda dan membuatnya menjadi reruntuhan dan tanah tandus pada ayatnya yang ke-11. Allah yang panjang sabar terus memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Sayangnya umat memandang remeh kesempatan itu dengan menganggapnya sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Mereka sering tidak sadar bahwa pintu pertobatan tidak selalu Allah berikan. Jika sudah demikian, hukuman Allah pasti akan terjadi. Nah, disinilah kita diingatkan. Hukuman yang Allah berikan bukan berarti Allah tidak menyayangi umatnya. Tetapi hukuman itu adalah sebagai tanda kasih Allah supaya umatnya hidup dalam pertobatan dan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada dua makna dari 70 tahun masa pembuangan. Pertama, secara hurufiah, masa Yehuda ditawan di negeri Babel, hukuman Allah keras dan pasti akan terjadi kepada semua orang berdosa, tetapi juga hukuman itu akan berakhir. Yang kedua, secara simbolis 7 kali 10, artinya hukuman itu berasal dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan maksud Allah, dan akan mencapai tujuannya, yaitu pertobatan umat yang dikasihinya. Itulah sebabnya setiap hukuman Allah itu pasti akan berakhir asalkan umatnya mau bertobat. Ini dapat dilihat pada ayat yang ke-14. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengajarkan mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama. Tuhan Allah serius dengan hukumannya. Hukumannya selalu bertujuan kepada pertobatan. Dosa sebesar apapun pasti bisa diampuni. Akan tetapi bila kita menunda-nunda, saat pengampunan bisa lewat, akibatnya adalah kertak gigi dan ratapan yang tak henti karena hukuman kekal di api neraka. Dapat dilihat pada Injil Matius pasal 13 ayat 49 sampai yang ke-50. Sebagai orang-orang yang percaya, seringkali kita harus berpikir dalam kehidupan kita saat ini adalah hidup di dalam anugerah Allah. Maka Allah tidak mungkin menghukum kita tanpa kekuatan kita untuk menghadapinya. Hal ini membuat kita datang kepada Allah. Dan anugerah Allah itulah yang akan membawa kita kepada pertobatan yang hakiki di dalam Yesus Kristus. Maka kita belajar dari kesalahan
bukan berarti berbuat salah dulu baru bisa belajar. Tetapi ketika berbuat salah, maka kita harus berusaha memperbaikinya dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan menyegarkan kamu." Oleh karena itu jemaatku, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Pakailah kesempatan itu sebaik mungkin sebelum kita menyesalinya, sebab Tuhan serius dengan hukumannya. Tetapi ingat bahwa hukumannya selalu bertujuan dalam pertobatan. Dosa sebesar apapun pasti bisa diampuni, akan tapi bila kita menunda-nunda, saat pengampunan bisa lewat. Hiduplah dalam damai sejahtera Kristus. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Biarlah kami selalu diingatkan dan diajar dan ditegur oleh Tuhan dalam setiap tantangan pergumulan hidup kami. Kami melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini adalah rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ajarkan kami datang kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa khusus untuk jemaat-Mu yang ada di GKE Kalawa. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu di sana. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dalam setiap aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan, apapun profesi mereka. Tuhan berkati, terkhusus bagi para pendeta, panatua dan diakon dalam rangka melayani. Nama Tuhan dimuliakan, jemaat-Mu bertumbuh dan berbuah, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam satu nama. Nama yang berkuasa, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.